Fadai, gue liat-liat rajin banget loh. Boleh lah ngerjain tugas kita. Boleh sih, tapi bukannya ini tugas individu ya dikerjain Lu kan sendiri. anak paling pinter di kelas ini. Apa salahnya sih ngerjain tugas kita? Bu guru juga nggak akan tahu. Kecuali kalau lu yang ngomong. Enggak. Oke ya, kerjain. Tuh, kerjain semuanya. Awas kalau salah. Ini juga. Oke. Lu dengerin gue ya. Lu kerjain tugas ini yang bener. Awas lu kalau sampai ngadu ke bu guru. Habis lo sama kita. Oke. Nitip ya. Udah yuk guys, kita cabut. Yuk. Kerjain lo yang bener. Awas lo. Woi, mainan gua sekolah di sini lagi loh. Jangan, Le. Lu nih ikut gua ya. Aduh, Sini. Mau kemana ini? Lu ikut aja. Teman-teman, lihat siapa yang gua bawa. Lu lagi. Nggak ada berubahnya masih cukup. Sumpah, udah kuliah, nggak upgrade, sumpah. Pak De, ini udah mau masuk dalam kelas, tolong ambil buku kita ya. Ini juga ya, ini juga nih. Ini tiga, Tiga, semuanya ini bawa. juga. Bisa. Dah, Udah ya. kita cabut, udah mau Yuk. masuk nih. Assalamualaikum. Mak! Sini lu! Apa sih, Pak? Apa-apaan kamu? Rumah berantakan, makanan nggak ada. Apa Kamu kerja tuh kamu ya di sini? datang-datang marah-marah. Kamu tuh baru datang. Bisa gak sih nggak usah Kamu nggak marah-marah? tahu tapi yang jadi aku. Terus kamu duduk aku Kamu mau pernah masuk cari gitu uang? langsung Udah, rumah. Apa kamu? Enggak, udah. Ngelawan kamu? Enggak. Ini nih didikan kamu. Anak kamu ngelawan sama orang tua ya? Udah. Aduh. Bisa nggak kamu Bisa gak ajarin sih dia? nggak usah kasar sama Fadil? Bisa nggak kamu ajarin dia? Kamu ayahnya Fadil bukan? Kamu ngapain? Gue cari uang. Kamu ngapain di sini? Aku ngurus galak-galaknya. Urusin kamu dia. Tahu. Urusin anak lu. Udah. Ya udah. Udah, Ma. Kak, Mama tuh ya setiap hari selalu digituin sama Papa. Kamu tuh bisa gak sih sekali aja nggak usah urusin orang tua, urus aja urusan kamu. Capek tau gak sih Mama sama kamu, masuk kamar sekarang. Ya, Ma. Ya Allah. Kenapa sih? Kenapa aku terus yang disalahin? Kenapa aku terus yang disalahin? Mau di sini, mau di sana. Kenapa sih? Kayak nggak dianggap. Apa sih maunya? Mana ketemu lagi sama tiga itu lagi? Wah. Aduh. Aduh. Kenapa ya? Apa emang nggak pantas ya di sini? Udah nggak pantas lagi itu dipedulin sama orang-orang. Udah nggak
apatis banget ya. Udah nggak ada lagi yang peduli. Emang nggak pantas. Baik, kelas kita hari ini sudah selesai ya. Untuk tugas yang sudah saya berikan tadi, jangan lupa dikerjakan dan dikumpul besok ya. Di meja saya jangan lupa. Siap dong. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Duduk. Kayaknya bisa nih lo ngerjain tugas kita lagi kayak dulu. Enggak, maaf enggak, tapi kan kita udah kuliah semua nih. Nantangin lo. Enggak. Berani lo sama kita sekarang? Cupu lo. Oke, ya boleh. Banyak ngobrol lo. Sini. Aduh. Mau dibawa kemana nih? Le, jangan le. Ampun. Rese banget. Beresin sama kalian berdua. Gue jaga pintu. Lu rasain nih akibatnya kalau lu berani ngelawan kita. Ampun. Mampus lo. Ampun. Alah ampun doang. Ampun. Yuk cabut. Aduh. Ampun. Udah. Aduh. Deh, kamu yakin kamu gak apa-apa? Kok aku lihat kamu belakangan ini kayak makin murung, lebih sering diem, sama agak pucet deh. Lagi ada masalah ya? Cerita aja deh, gak usah dipendam sendiri. Gimana kalau misalnya besok aku tunggu kamu jam 10 pagi di Taman Anggrek? Dey, sini Dey. Sini Dey. Duduk. Nih. Makasih ya, Ren. Ya, sama-sama. Gimana Dey? Kamu lagi kenapa? Kok akhir-akhir ini aku lihat kamu kayak murung, terus jalan suka sendirian. Kamu ada apa Dey? Enggak kok, Real. Aku nggak ada kenapa-napa. Yang benar, cerita aja nggak apa-apa Dey. Ya, sebenarnya memang lagi banyak masalah juga sih, Real. Apalagi ya mungkin kamu jauh udah lihat sendiri aku di kampus dapat perlakuan yang kayak gimana, dan semakin aku pendemin semakin capek sih, Real. Nggak tahu seberapa bisa aku kuatnya. Aku ngerti sih Dey, tapi kalau kamu kapanpun kamu butuh cerita aja nggak apa-apa. Atau kan besok libur, gimana kalau misalnya kita ke orang yang lebih ahli aja biar kamu lebih enak ceritanya. Oke. Aku ikut kamu. Ayo. Rel, kok kita
kesini ya? Maaf deh, aku bukannya maksud apa-apa. Cuman ini kita kesini biar kamu lebih nyaman aja buat cerita. Gak apa-apa kok. Ya, oke kalau gitu. Yuk. Aku ikut aja. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Saya Dr. Hasna yang sedang berpraktek pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini dok, saya kesini nganterin teman saya. Sepertinya dia perlu cerita karena dia ada sedikit masalah akhir-akhir ini. Baik. Dengan siapa namanya? Saya Fade dok. Fade. Fade umurnya sekarang berapa tahun? Sekarang sudah 20 tahun dok. 20 tahun berarti sekarang lagi ngejalanin kuliah ya? Ya dok. Baik. Tadi kata, ini mohon maaf, temennya. Tadi kata temennya, Fade ada yang perlu diceritain. Boleh Fade langsung ceritakan aja kepada saya gimana, ada yang bisa saya bantu? Ya dok, sebenarnya saya memang ada banyak masalah sih dok di hidup saya. Jadi ya banyak sekali yang ini saya khawatirkan dan lain-lainnya. Ayo ceritain aja nggak apa-apa. Kayak banyak sekali masalah dok, atau dari saya juga pusing, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain dan lain-lainnya pokoknya. Tenang ya Fade. Fade, dari semua gejala yang kamu ceritakan kepada saya, kamu menunjukkan bahwa kamu sedang mengalami episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Tapi tenang aja Fade, itu biasanya bisa sembuh dengan kamu nanti mengonsumsi obat yang nanti saya resepkan, terus dengan dukungan-dukungan sosial. Terus kamu jangan sampai mengisolasi diri kamu ya Fade ya. Kamu bisa berinteraksi dengan teman-teman kamu, teman-teman yang kamu percaya, teman-teman yang kamu sayangi. Jadi menurut saya Fade tenang aja, Fade itu hebat kok, Fade itu lebih kuat dari yang Fade pikirin dari otak Fade sendiri. Jadi dari saya semangat ya Fade ya. Baik, terima kasih banyak dok. Izin dok, ada apa ya dok? Fade, maaf ya saya ganggu, boleh bicara sebentar nggak? Soal apa dok? Kita boleh duduk dulu. Ya udah dok, nggak apa-apa, boleh dok. Oh Fade, sebenarnya saya mau nanya, kamu tuh tadi siang tuh kenapa? Oh, nggak ada apa-apa dong, maksudnya gimana ya dok? Soalnya padanya juga nggak ada kenapa-napa sih. Nggak usah takut Fade, cerita aja sama saya. Apapun yang kamu ceritain bakal saya dengerin kok. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih dok, soalnya udah kejadian kayak gini dibully seperti itu udah dari SMA dok, jadi adanya juga udah biasa aja sebenarnya sih dok, tapi kayak gitu apalagi di rumah padahal nggak ada siapa-siapa juga dok, orang tua tengkar sana sini. Fade, kamu tuh jangan sedih ya. Kamu berharga kok. Kamu nggak perlu ngerasa bersalah atau semacamnya ya. Kadang emang dunia itu kejam. Tapi percaya masih ada orang yang masih peduli sama kamu. Nggak tahu loh, nggak tahu sampai kapan saya bisa kuat loh. Soalnya udah nggak kuat. Tenang ya, saya bakal bantu kamu kok buat keluar dari semua ini. Bisa dok? Bisa, nanti saya coba hubungin keluarga kamu ya. Kita hadapin bareng-bareng. Kamu nggak sendiri kok. Tapi saya juga nggak tahu dok kalau
orang tua saya juga bisa bantu dok. Baik dok, kalau kayak gitu makasih banyak dok. Iya. Udah ya, nggak usah sedih ya. Aduh, mama nelpon. Halo, assalamualaikum. Kamu cerita apa sih di dosen kamu? Enggak ada cerita apa-apa kok, cuma Kalau tadi. kamu nggak cerita apa-apa, nggak mungkin dosen kamu nelfon mama bilang kamu dibully. Allah, kamu paling juga cuma bisa ngomongin Tapi- aja, nggak usah berlebihan lah. Tapi enggak, Ma. Enggak kok. Nggak usah bikin malu keluarga kamu. Muka mama papa tuh mau taruh di mana? Tapi Bikin malu aja. Tapi beneran, Ma. Tadi tuh emang beneran dibully loh. Aku udah beneran sakit loh. Gimana sih Mama ini? Stop ya kak. Kamu nggak usah lebay. Paling temen kamu juga cuma bercanda doang. Kamu aja yang terlalu berlebihan. Tapi Mama malu kak. Besok mama sama papa tuh dipanggil ke camping kamu. Bikin malu aja. tapi enggak, Ma. Ayah nelpon lagi juga lah. Biarin aja lah. Apaan sih ini? Yang capek banget ya Allah. Sini lo. Kemana ini? Jangan urut aja. Berani-beraninya lu kurang ajar, ha? Ngomong apa lo Pak dosen? Gue tahu ya kalau lu tuh ngadu ke Bu Caca. Lu tuh pura-pura, kurang ajar lu. Jangan tinggalin mama kak. Persis seperti apa yang akan terbayang di benak kita ketika kita mendapatkan kata keluarga dan teman. Iya, mereka adalah tempat di mana seorang remaja dapat bercerita, berbagi keluh kesah, canda tawa, bahkan merasakan hangatnya kebersamaan.
Sayangnya, tidak semua orang mendapat cerita yang sama. Ada yang justru menjalani masa mudanya dengan cacian, makian, hingga luka yang tidak kunjung sembuh. Bahkan perlahan, semangat hidupnya mulai meredup. Hati terasa lelah dan menyerah seakan menjadi pilihan. Tapi ingatlah, hidup tidak pernah berhenti berputar. Meski jatuh berkali-kali, akan selalu ada saat dimana keindahan itu datang menghampiri.